Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 23 Mei 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, suatu ketika Yesus dijumpai oleh seorang kepala rumah ibadah yang datang bermohon menyembah kepada Yesus untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal. Ketika Yesus mengikuti orang itu menuju ke rumahnya, di tengah perjalanan, ada seorang perempuan yang telah menderita 12 tahun sakit pendarahan, melihat Yesus dan ingin memperoleh kesembuhan dari Yesus. Namun ia memandang dirinya tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga ia hanya berkata dalam hatinya, hanya menjamah jumbai jubahnya saja pun, aku akan sembuh. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita. Ia telah mencoba segala hal, mencari pengobatan di sana sini, menghabiskan banyak harta, namun tak kunjung memperoleh kesembuhan. Dalam masyarakat saat itu, ia dianggap najis, tidak boleh menyentuh orang, apalagi seorang guru agama seperti Yesus. Tapi ada satu hal yang masih ada pada dirinya, yaitu iman. Dan itulah yang diandalkannya, sekalipun ia tidak berhadapan langsung dengan Yesus. Ia tidak meminta perhatian, ia tidak bicara banyak. Ia hanya berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Keyakinan dalam hatinya ini bukan sekedar harapan kosong, tapi sebuah pengakuan bahwa Yesus sungguh berkuasa dan hanya Dia satu-satunya harapan. Dan Yesus merasakan sentuhan itu, bukan karena kuatnya tangannya, tapi karena dalamnya iman. Ia berhenti, menoleh dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita perhatikan jemaat Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan engkau sembuh, tapi ia mengatakan engkau diselamatkan. Karena kesembuhan fisik hanyalah bagian luar saja. Yang lebih besar adalah keselamatan jiwanya. Dan itu terjadi karena iman perempuan itu. Maka inilah inti dari ajaran besar yang dibawa oleh Martin Luther saat reformasi gereja, yaitu sola fide, hanya oleh karena iman kita diselamatkan. Luther mengajarkan bahwa manusia tidak diselamatkan karena perbuatan baiknya atau karena jasanya, tapi karena percaya sepenuh hati kepada Kristus. Sama seperti perempuan ini, ia tidak membawa prestasi, tidak mempersembahkan amal, tapi dengan iman yang tulus ia mendekat kepada Yesus, dan itulah yang menyelamatkannya. Jemaat Tuhan, renungan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk datang dalam keadaan sempurna. Ia hanya minta satu hal, percaya. Percaya bahwa Yesus sanggup. Percaya bahwa kuasanya dapat menyelamatkannya. Percaya bahwa kasihnya tidak terbatas. Bahkan bagi orang yang dianggap tidak layak oleh dunia, seperti dirinya saat itu. Hari ini, apakah kita masih mencoba menyentuh Yesus dengan iman kita? Apakah kita percaya bahwa kasih dan kuasanya sanggup menjangkau luka terdalam hati kita? Apakah kita datang kepadanya bukan dengan kehebatan diri, tapi dengan hati yang penuh pengharapan seperti perempuan itu? Ingatlah, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Itu adalah pemberian Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka mari datang kepada Yesus dengan iman, karena seperti yang dikatakannya sendiri kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia juga akan mengatakannya kepada kita saat kita datang kepadanya dengan kepercayaan yang penuh kepada Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Seperti perempuan yang hanya menyentuh jubahmu saja dengan imannya. Kami pun datang kepadamu dengan hati percaya. Teguhkanlah iman kami dan selamatkanlah kami oleh kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu. Amin.
Beraktivitas menjelang akhir pekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.